Baik, tadi kita baru memfasilitasi atau mediasi permasalahan petani swadaya atau mandiri di Desa Harapan Baru atau Sengkong, Kecamatan Airpas dengan pihak PT Kargil. Di mana setelah kita telusuri, ternyata mereka ini memang adalah petani-petani mandiri swadaya ya, yang belum tergabung atau belum memiliki, maksud saya, STDB atau surat tanda bukti budidaya. Nah, ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam perkebunan itu mengatur semuanya harus terdaftar di STDB sehingga bisa berlaku harga pemerintah yang diedarkan oleh Kementerian Pertanian maupun Gubernur. Nah, oleh karena itu, karena kita juga harus mengikuti ketentuan yang ada sehingga untuk melindungi masyarakat dalam jangka panjang, saya kira tadi hasil kita bahwa saya minta kepada Dinas Perkebunan, kemudian minta kepada camat, juga kepada petani untuk mengurus STDB. Kemudian kepada pihak Kargil juga kita minta mereka tetap membeli sawit-sawit masyarakat ini. Jangan sampai ada istilah ilegal dan lain sebagainya, tetapi sudahlah, bagaimanapun mereka masyarakat yang harus kita lindungi, harus kita ayomi. Jadi, dan tadi juga Kargil menyampaikan mereka tetap menerima buah sawit dari petani mandiri ya. Kemudian kita juga tadi memberikan target kepada petani ini, dibantu oleh Disbun, kemudian Muspika, untuk mempercepat proses pengurusan STDB sehingga demikian nanti mereka dapat memperoleh hak, misalnya mengikuti ketentuan tentang harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian tidak ada lagi perselisihan, ibaratnya perbedaan pandangan, perbedaan tafsiran terhadap penentuan harga di lapangan ya. Sesuai penjelasan dari Kadisbun ya, saya hanya mengutip saja. Nah, saya tak membaca habis aturan, tetapi STDB inilah menjamin mereka mendapat perlakuan yang sama. Gitu. Berarti kuncinya Pak legal standing, lebarnya legal standing mereka, karena produk sawit ini beda dengan kita nanam buah-buahan lain sebagainya yang bebas ya, tanaman hutan kan beda. Mereka ini kan tanaman komoditi ya. Ya, komoditi untuk apa? Industri lah ya. Industri ya. Jadi sudah menjadi komoditas yang dunia. Saya kira memang sudah ada asosiasi-asosiasi yang mengatur, kemudian juga ada regulasi yang mengatur. Sehingga ya, kalau saya bermaksud melindungi mereka jangka panjang ya, tidak mencari popularitas untuk misalnya jangka pendek. Karena bagaimanapun nanti suatu saat akan ketemu lagi persoalan ini. Ketika mereka sudah memiliki STDP, mau sampai puluhan tahun pun aman, tidak ada persoalan, dan saya bisa membela mereka sampai kapanpun ya. Harapan Pemda sendiri Pak terhadap kasus ini gimana Pak? Harapan saya apa yang menjadi poin-poin kesepakatan tadi bisa dilaksanakan segera, dan Kargil juga tadi saya sudah minta untuk membantu memfasilitasi juga pengurusan STDB terkait hal teknis, misalnya tentang apa jenis bibit ya, itu jangan dipersulit lah. Ya, saya kira mereka tahu apa yang saya maksud, jangan dipersulit, tapi bantu dipermudah, begitu juga Disbun untuk mempermudah pengurusan STDB ini. Jadi saya minta diurus secara cepat, secara mudah, ya, tidak dipersulit, berbelit untuk saya. Pertama, tentu kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah yang dalam hal ini Pak Sikda yang telah memimpin rapat dan rapat berjalan dengan baik. Tetapi ada hal yang memang kita kecewa, artinya di mana pihak perusahaan mereka tidak ada menggubris sedikit pun tuntutan masyarakat. Masyarakat ini kan menuntut itu agar perusahaan itu membeli harga TBS atau tandan buah segar itu berdasarkan harga ketetapan pemerintah. Tapi mereka membeli di bawah standar, bahkan mereka tidak akan membeli gitu kan sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah karena alasan mekanisme pasar yang mereka ikuti. Jadi mereka tidak mau mengikuti harga ketetapan yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu alasan Kargil seperti apa Pak? Kok nggak mau dia membeli buah dari petani mandiri sesuai dengan harga pemerintah? Dianggap petani itu belum memiliki legalitas terhadap kebun-kebunnya. Jadi tapi beredar isu bahwa dulu kan mereka pernah beli. Ya, dulu mereka pernah beli, itulah tadi saya katakan mereka melakukan standar ganda sebenarnya. Oleh sebab itu, ya bagi kami, ya ini menjadi evaluasi kita lah. Artinya PT Polyplan dalam hal ini manajemen Kargil ya tidak patuh dan taat kepada apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mereka ya sebagai orang yang kapitalis, ya artinya
membeli sesuai dengan maunya saja gitu kan. Nah, ketika masyarakat membutuhkan, ya mereka membelinya dengan harga yang murah di bawah standar. Tentu begini, pasti saya sebagai anggota DPR, kebetulan dari Dapil 5 dan sebagai Ketua Partai PDI Perjuangan juga, hasil dari rapat ini juga akan kita bicarakan terus dan akan kita perjuangkan. Bukan hanya artinya berhadapan dengan PT Kergil, tapi PT-PT yang lain juga yang memiliki PKS yang membeli di bawah harga ketetapan pemerintah, dan ini terus kita perjuangkan sehingga minimal mereka mengikuti ketetapan pemerintah, karena pemerintah sudah menetapkan regulasi yang harus kita ikuti bersama kan begitu. Kergil tetap membeli buah tetapi di bawah harga ketetapan pemerintah ya. Kalau masyarakat mau jual silakan, kan intinya begitu. Kalau tidak mau jual pun tidak apa-apa bagi mereka kan gitu. Nah, tentu petani dengan 4 tuntutan tadi itu artinya salah satu menuntut minta dibeli TBS-nya itu berdasarkan harga ketetapan pemerintah, ya tentu kecewa. Tapi tidak apa-apa, perjuangan kan ini bukan akhir dari perjuangan, tentu kita akan berjuang terus. Ini kebetulan Pak Agus sebagai juru bicaranya. Betul. Ya, artinya apa yang dituntut oleh kawan-kawan petani swadaya ini tidak sesuai harapan. Pada intinya mereka menuntut bukan berapa besar harga yang dibeli. Mereka juga mendukung pemerintah dalam hal ini, regulasi Peraturan Gubernur 63 2018 bahwa pembelian harga TBS tidak dibedakan plasma inti dan KKPA, sama itu dengan swadaya. Nah, hari ini kekecewaan itu ada, karena manajemen dalam hari ini bersikeras tetap akan membeli itu dengan harga harian. Kalau tidak dengan harian, ya dijual ke lain nggak apa-apa. Nah, tapi yang dibilang oleh Pak Kasdi sebagai perwakilan kita dari Dapil 5, ini bukan akhir dari perjuangan itu. Artinya kalau peribahasa kita, pemukul jangan patah, ular jangan mati. Dari salah satu pihak tidak boleh dirugikan. Intilah ini bagian dari program pemerintah yang wajib kita terima bersama. Artinya, kalaupun ini terpaksa harus dijual secara harian, nanti kita akan koordinasikan. Lebih baik dijual dengan batas waktu yang kita tetapkan, sambil melengkapi syarat-syarat yang diminta oleh pemerintah.